Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak bapak semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan anak bapak masih dalam keadaan sehat dan begitu juga dengan sekeluarga sehat walafiat. Amin. Baik anak bapak semuanya, terlebih dahulu kita mulai pembelajaran kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak bapak silahkan diambil buku PAI atau buku pendidikan agama Islam yang warna agak biru. Nah, silahkan dibuka bab yang ketiga tentang taharah. Kalau di buku Pak Anwar halaman yang ke-17, ya, bab yang ketiga. Paling atas bagian poin A, silakan anak bapak lihat juga bukunya dan didengarkan, disimak baik-baik supaya anak bapak nanti cepat mengerti. Toharah itu bahasa Arab, artinya bersuci. Artinya bersuci. Apa itu toharah atau bersuci? Toharah itu adalah membersihkan badan dari segala kotoran dan najis. Membersihkan badan kita ini dari segala kotoran dan najis. Kotoran dan najis. Selain membersihkan kotoran yang ada di badan kita, toharah bisa juga membersihkan kotoran yang ada pada pakaian dan tempat ibadah. Yang ada pada pakaian atau tempat ibadah. Contohnya di baju, celana. Di tempat ibadah itu di mana? Tempat ibadah itu di sajadahnya atau di lantai tempat kita sholat, itu bisa dibersihkan. Kita lanjutkan. Bersuci itu ada dua macam. Toharah bersuci sama, itu ada dua macam. Yang pertama bersuci dari hadas. Nah, ada dua ya nak ya. Pertama bersuci dari hadas. Hadas itu yang mana sih? Hadas itu adalah membersihkan badan dari hal-hal yang menyebabkan kita tidak boleh melaksanakan sholat. Membersihkan badan kita yang dibersihkan. Hadas ini menyebabkan kita tidak boleh melakukan sholat. Berarti kalau kita berhadas memang tidak boleh melaksanakan sholat kalau kita masih berhadas. Kalau kita masih berhadas berarti kita tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, anak bapak semuanya, hadas itu nanti ada dua macam, ya. Ada dua macam. Yang pertama namanya hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Nah, yang dua ini cara membersihkan hadas kecil dan hadas besar ini nanti ada cara membersihkannya berbeda. Namun kita lihat dulu apa penyebabnya kita berhadas kecil. Nah, dan bagaimana cara membersihkannya. Dan yang menyebabkan kita berhadas kecil itu adalah karena yang pertama, lihat halaman 17, karena kita buang air besar atau buang air kecil. Nah, BAB atau BAK. BAB tahu? Tahu pasti, buang air besar. Kalau BAK, buang air kecil. Nah, kalau kita melakukan kedua hal tersebut, nanti kita
namakan digolongkan orang yang berhadas kecil ya, orang yang berhadas kecil. Nah, bagaimana cara membersihkan kalau kita berhadas kecil? Nah, cara membersihkannya adalah dengan, ada yang tahu? Kalau anak bapak sudah tahu, nah bagus. Namun bagi yang belum tahu, nah dengarkan. Cara membersihkan kalau kita sedang berhadas kecil adalah dengan berwudu ya. Berwudu itu cara membersihkannya kalau kita lagi berhadas kecil ya. Kita berwudu nanti hadas kecilnya hilang, baru kita dikatakan orang yang suci atau yang bersih dari hadas kecil. Dan yang kedua, ada lagi apa penyebabnya supaya kita dikatakan orang yang berhadas kecil? Selain buang air besar dan buang air kecil, ada lagi apa? Iya, buang angin ya. Buang angin juga menyebabkan kita berhadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Kalau ini nanti anak bapak dipelajari di kelas 4 ya, di kelas 4 dipelajari hadas besar ini. Namun untuk sekedar mengetahui cara membersihkannya adalah dengan mandi ya. Kalau kita nanti berhadas besar, kita membersihkannya dengan mandi. Baik, bapak ulang. Cara membersihkan hadas kecil dengan berwudu. Yang menyebabkan kita berhadas kecil itu BAK, BAB, dan BA. 3 ya. Yang menyebabkan kita berhadas kecil, buang air besar, buang air kecil, buang angin ya. Cara membersihkannya dengan berwudu. Nah, bapak semuanya, kita lanjutkan bersuci yang kedua. Yang pertama tadi bersuci dari hadas, dan yang kedua bersuci dari najis. Nah, anak bapak semuanya, berarti bersuci ada 2 macam ya, hadas dan najis. Yang kedua ini najis, yaitu membersihkan badan, pakaian, atau suatu tempat dari kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Nah, perbedaannya sudah jelas. Yang kedua ini yang dibersihkan itu adalah badan, pakaian, terus tempat yang terkena kotoran yang menyebabkan kita terhalang ya untuk beribadah. Kalau yang pertama tadi tidak boleh, memang tidak boleh, harus dilakukan sesuatu supaya kita boleh. Kalau yang kedua terhalang, kalau terhalang berarti penghalangnya dihilangkan. Contoh nanti kita berikan ya. Kita pahami dulu. Bersuci dari najis yaitu membersihkan badan kita, pakaian kita, atau tempat ibadah kita yang terkena kotoran ya, yang menyebabkan kita terhalang untuk beribadah kepada Allah. Berarti pakaian, badan kita, tempat kita yang terkena najis ya, itu nanti menyebabkan kita terhalang. Berarti apanya yang dihilangkan? Najisnya nanti yang kita hilangkan atau yang kita bersihkan supaya kita tidak terhalang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Contoh, kita lihat contohnya. Najis itu adalah kotoran hewan ya, kotoran manusia, atau buang air kencing atau buang air kecil ya, dan lain-lain sebagainya.
semua yang berbentuk kotoran siapapun itu adalah najis. Kalau kotoran itu ada di tempat kita sholat, berarti kita terhalang melaksanakan sholat. Najisnya harus kita pindahkan, harus kita bersihkan, harus kita sucikan supaya kita bisa melaksanakan sholat di tempat itu. Kalau tidak, pindah ke tempat yang lain. Berarti yang bermasalah adalah badan kita itu, pakaian kita itu, atau tempatnya untuk kita beribadah. Itu yang kita bersihkan. Nah, anak bapak paham? Mudah-mudahan bisa mengerti ya. Bapak ulangi. Kalau hadas itu tadi membersihkan badan kita ya, badan kita saja ya, dari hal yang menyebabkan kita tidak boleh melaksanakan ibadah. Penyebabnya tadi BAK, BAB, dan BA. Yang kedua najis. Najis itu berarti kotoran yang ada nantinya pada badan kita, atau yang ada pada pakaian kita, atau yang ada pada tempat kita beribadah. Nah, itu yang harus kita bersihkan supaya kita boleh beribadah. Anak bapak semuanya, silakan di balik bukunya halaman yang ke-18. Nah, karena kita sudah selesai mempelajari tentang bersuci ya, mempelajari tentang bersuci, kita akan melanjutkan poin yang kedua adalah alatnya untuk bersuci. Ya. Tadi kita bersucinya, teorinya sudah. Sekarang alatnya, apa sih alat yang kita lakukan kalau kita mau bersuci? Kita lihat, alat yang paling baik untuk bersuci itu adalah air yang bersih dan suci. Itu nomor satu ya. Nomor satu yang paling bagus, yang paling baik adalah air bersih dan suci. Ingat, kuncinya air bersih dan suci. Ada nanti air bersih tapi tidak suci ya. Air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain, yang pertama, coba lihat gambarnya. Ada beberapa gambar yang ditampilkan di dalam buku kita, halamannya ya. Yang poin B, yang pertama itu anak bapak sudah tentu tahu, air sumur ya, air yang di rumah kita, air sumur. Pasti anak bapak rumah kita semuanya mempunyai air sumur ya. Air itu bersih dan suci, bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua adalah air hujan. Air hujan kita pasti sudah tahu karena sering kita diguyur oleh hujan, atau sering anak bapak mandi hujan mungkin barangkali main-main air hujan. Nah, itu air hujan yang turun dari langit, itu termasuk air bersih dan air suci, bisa dipakai untuk alat bersuci. Yang ketiga itu adalah air laut. Nah, air laut itu juga bisa kita berwudu, bisa untuk bersuci karena dia termasuk air bersih dan suci. Namun anak bapak kalau diminum nanti terlalu asin ya, jangan diminum. Yang keempat adalah air es. Nah, air es yang yang ada di daerah dingin-dingin, yang ada musim dinginnya, musim salju ya. Nah, itu bisa dipakai untuk bersuci karena dia bersih. Yang keempat adalah air mata air. Nah, anak bapak pernah nggak melihatnya air mata airnya? Air mata air ini biasanya ada yang banyak di sawah atau umpamanya di gunung. Dia airnya itu seperti air mancur dari bawah ke atas dia ya, tapi bukan yang dipipakan. Ini air mata airnya yang alami, memang tidak berhenti ya, sama seperti air zam-zam yang di Mekah itu ya, itu seperti air mata air tuh keluarnya ya, dari bawah tanah tuh ke atas ada kayak
menggelembang-gelembung dia ke atas. Itu juga suci dan bersih. Yang keenam adalah air embun. Nah, anak bapak lihat di gambar ada air di atas daun. Nah, ini biasanya dapat kita temukan di waktu pagi hari. Ini banyak nih. Sewaktu sekitar pukul 5 dan 6 ya, jangan sampai terbit matahari. Kalau yang di daerah dingin, kalau ada dedaunan di depan rumah pasti ada nih air seperti ini berbintik-bintik di atas daun tersebut. Atau pagi-pagi anak bapak kalau mobil kendaraannya terparkir di luar rumah yang tidak ada atap, nah atapnya itu basah karena air, itu namanya air embun. Air embun itu datangnya di pagi hari, nanti baru bisa kita melihatnya. Itu juga bisa dipakai untuk bersuci karena dia bersih ya. Itu sudah 6. Dan yang ketujuh, nah ini anak bapak nih sering suka nih ke sungai ya. Yang suka ke sungai pasti ketahui nih di mana ya, bagaimana air sungai dan di mana dia bisa ditemukan ya. Ini juga bersih dan suci, bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Nah, anak bapak semuanya, itu ada 7 macam air yang bisa dipakai untuk bersuci. Selain itu nanti tidak boleh dipakai ya. Yang paling bagus itu adalah air. Kalau anak bapak menemukan salah satu air yang 7 ini, bisa dipakai untuk bersuci. Nah, anak bapak semuanya, kita lanjutkan sedikit lagi. Karena macaman air banyak, lebih dari yang 7 ini. Ada lagi Pak Anwar? Ada. Macam air selain yang 7 ini ada. Apa itu? Air teh. Nah, itu air juga. Air sirup, air kelapa, air susu. Nah, air yang ini tidak boleh dipakai untuk bersuci ya. Dia bersih tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Dia hanya boleh diminum saja ya. Diminum saja boleh, untuk berwuduk tidak boleh. Namun anak bapak semuanya, jika tidak terdapat air bersih atau air suci karena kekeringan, umpamanya musim panas, kemarau panjang ya, ini menyebabkan air akan mengering, sumur kering, sungai kering, air embun susah ditemukan, hujan nggak datang, air laut jauh dari laut, dari pantai, air es apalagi, air mata air juga nggak ketemu. Nah, apa yang kita lakukan supaya kita bisa bersuci? Ada juga alatnya. Yang pertama itu adalah, ayo ya. Yang pertama kita lihat ada dalam gambarnya. Yang pertama, debu atau tanah yang suci. Itu bisa dipakai untuk menghilangkan najis atau hadas. Yang kedua adalah batu. Batu juga bisa dipakai untuk bersuci. Yang ketiga, daun. Kalau anak bapak ketemu daun, boleh dipakai untuk bersuci. Yang keempat, kayu. Kayu juga bisa dipakai untuk bersuci. Dan yang kelima adalah tisu ya. Tisu ada 5. Kalau kita tidak menemukan kuncinya ya, tidak menemukan air, baru boleh kita pakai yang salah satu yang 5 ini. Kalau anak bapak masih menemukan air, anak bapak pakai tisu, pakai batu atau pakai daun, tanah, kayu. Nah, berarti bersucinya itu kurang bagus ya, karena yang nomor satunya masih ada ya. Umpamanya di hotel itu ada tisu, ada air. Air nggak dipakai, tisu saja jangan ya. Itu nggak bagus. Yang paling bagus itu pakai air dulu,
baru pakai tisu, itu baru bagus ya, dipakai keduanya. Nah, anak bapak semuanya, itulah pelajaran kita hari ini tentang bersuci. Macam-macam hadas tadi sudah ada dua macam, hadas kecil dan hadas besar. Macam-macam bersuci ada dua, yaitu bersuci dari hadas kecil, dari hadas besar. Terus bersuci dari najis juga sudah, dan alat bersuci, alat yang dipakai untuk bersuci itu juga sudah, untuk bersuci dari hadas dan bersuci dari najis sudah. Alat yang terbaik juga anak bapak sudah tahu, yaitu air. Kalau tidak ada air, boleh dipakai debu, batu, daun, kayu, dan tisu. Nah, anak bapak semuanya, itulah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak bapak semuanya bisa mengerti dan mudah mengerti dan paham. Nah, bapak semuanya, untuk tugas kita hari ini adalah, silahkan anak bapak buka yang halaman 18. Silahkan ditulis ya, silahkan ditulis macam-macam air yang suci ya. Ada berapa air yang suci itu? Ada 7 kan? Silakan tulis ke-7-nya ya. Tugasnya tulis 7 macam air yang bersih dan suci. Contoh 1, air sumur. 2, air hujan. 3, air laut. 4, air es. 5, air mata air. 6, air embun. 7, air sungai ya. Silakan anak bapak lihat bukunya dan ditulis di buku garis 2. Nah, anak bapak semuanya, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup pembelajaran kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.